Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ikhwati ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dua ayat yang barusan saya baca pada pembukaan khutbah tadi adalah merupakan dua ayat yang sangat familiar di telinga kita. Dua ayat yang sering kita dengarkan. Bahkan di antara kita banyak yang sudah hafal dengan dua ayat ini. Dua ayat ini termaktub di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-25 dan 26, di mana melalui dua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwa kita sebagai manusia, siapapun kita, laki perempuankah, kaya miskinkah, pejabat rakyat biasakah, kafirkah, mukminkah, munafikkah, ateiskah, ahli ibadahkah, ahli maksiatkah, yang namanya manusia semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya pasti akan bertemu dan berjumpa kembali dengan Allah. Jadi kalau dalam sehari semalam 24 jam aktivitas kita atau rutinitas kita, pagi kita bekerja, ada yang di kantor, ada yang berbisnis, ada yang memanfaatkan dengan bersilaturahim, malam beristirahat. Aktivitas ini tidak akan berjalan selama-lamanya. Semuanya pasti akan terhenti. Lebih-lebih ketika ajal mendatangi kita. Ketika ajal mendatangi kita, itu adalah merupakan awal pertemuan kita manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain, jawabannya adalah di ayat berikutnya. Thumma inna alaina hisabahu.
Karena kita semuanya akan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan perhitungan amal. Katakan kita hidup di dunia 60, 70, 80 tahun. Kita akil balik usia 15 tahun, berarti ada waktu 45, 55, 65 tahun yang telah kita pergunakan. Waktu itulah yang akan dihisab oleh Allah, yang akan dihitung oleh Allah. Amal-amal perbuatan kita, dari yang terbaik maupun yang terburuk, dari yang sembunyi-sembunyi ataupun yang kelihatan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya tersusun rapi. Catatan-catatan itu pasti ada, dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar hisab itu ada dua. Ada hisab yang ringan, atau yang lebih kita kenal dengan hisabai yasiro. Kemudian ada hisab yang berat dan melelahkan. Hisab yang ringan diperuntukkan siapa? Tidak lain adalah diperuntukkan orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang baik, orang-orang mukmin yang selalu mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah, dengan sesuatu yang bermanfaat baik untuk dirinya, keluarganya ataupun orang lain. Orang-orang mukmin yang baik inilah akan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan. Gambarannya bagaimana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Innallaha yudnil mu'min." Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang mukmin yang baik ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang mukmin ini, bagaimana dengan usianya? Allah juga bertanya, dipergunakan apa masa mudanya? Bagaimana dengan ilmunya? Bagaimana dengan hartanya? Dan seluruh nikmat-nikmat yang telah dipergunakan orang mukmin ini sewaktu di dunia, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin ini mampu menjawab dengan sukses. Kenapa? Karena orang mukmin ini telah mempersiapkan sematang-matangnya. Dia yakin betul bahwa kelak akan ada yaumul hisab, akan ada perhitungan amal. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun orang mukmin ini sukses di dalam menjawab, sesukses-suksesnya, sesempurna-sempurnanya, namanya manusia tentunya tidak akan terlepas dari dosa. Orang mukmin ini juga pernah melakukan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membongkar dosa-dosanya, memperlihatkan dosa-dosanya. Kemudian Allah berfirman, berkata kepada orang mukmin ini, "Ata'rif dzamba kadza wa kadza?" Wahai fulan, apakah engkau mengakui bahwa engkau telah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini? Orang mukmin ini karena orang yang bertakwa, dia jujur. Dia mengatakan, "Na'am ya Rabb, na'am ya Rabb, na'am ya Rabb." Ya wahai Allah, itu adalah dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Bahkan sampai-sampai orang mukmin ini wara'a fi nafsi annahu halaka, dia khawatir akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang mukmin ini, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutupi dosa-dosamu sewaktu di dunia. Tidak ada orang tahu engkau melakukan ini, itu dan sebagainya. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini juga semua dosa-dosamu aku ampuni. Lantas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amalnya kepada orang mukmin ini, dan dia pun menerima dengan tangan kanannya
lantas dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia. Inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi hisab yang ringan itu hanya sebatas ditampakkan dosa-dosanya oleh Allah kepadanya, dan ketika Allah menampakkan dosa tidak di depan halayak manusia, tidak. Allah mendekatkan orang mukmin itu sehingga yang tahu hanya orang itu sendiri. Itulah hisab yang ringan. Yang kedua, hisab yang berat, yang melelahkan, diperuntukkan siapa? Tidak lain adalah orang-orang munafik atau orang-orang mukmin yang melakukan kefasikan-kefasikan, dosa-dosa besar. Orang-orang mukmin yang ketika beribadah melakukan kebaikan tidak didasari dengan lillahi ta'ala, karena Allah, tidak. Mereka akan mengalami hisab yang berat. Kenapa dikatakan hisab yang berat? Tidak lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencecar pertanyaan-pertanyaan dengan detail. Bahkan Allah akan membongkar semua dosa-dosanya di hadapan para manusia. Seorang ustadz akan dibongkar di hadapan muridnya, murid dibongkar di hadapan ustadznya, bapak dibongkar di hadapan anaknya, anak dibongkar di hadapan orang tuanya. Mereka-mereka yang punya pengikut banyak akan dibongkar di hadapannya, dan begitu seterusnya. Lebih-lebih orang-orang munafik, lebih-lebih seorang muslim yang ketika beribadah hanya sebatas ingin dipuji, riya, ingin dikatakan orang yang baik, hanya pencitraan saja. Semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memanggil mereka. Lantas orang-orang munafik tadi mengatakan, amantu bika wa bi rasulika wa bi kitabika shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu laka. Wahai Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman akan kitabmu, rasulmu, aku sholat, aku puasa, aku bersedekah karenamu. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-an nab'athu syahidan alaik. Sekarang akan aku datangkan saksi-saksi untukmu. Orang-orang munafik kaget melihat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan akan mendatangkan saksi-saksi, sehingga mereka mengatakan, man dzalladzi yashhadu alaina. Wahai Allah, siapa yang akan bersaksi untuk kami? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengunci rapat-rapat mulut-mulut mereka, dan Allah akan mendatangkan saksi-saksi. Saksi itu tidak lain adalah kaki-kaki mereka, tangan-tangan mereka, tulang belulang mereka, kulit-kulit mereka, paha mereka. Semuanya dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mengabarkan dengan sebenar-benarnya siapa orang ini sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan catatan amalnya kepada mereka, dan mereka menerima dengan tangan kiri, bahkan dari belakang punggungnya. Lantas mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Karena itu ma'syiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, keluarga kita semua, mudah-mudahan kelak di akhirat kita dihisab dengan hisab yang ringan, sehingga diharapkan kita menjadi manusia-manusia yang selamat bahagia, khususnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma an Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi ashabi nabiyika ajma'in wa ani tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdhi al hajat wa ghafiru dhun khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dzkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.